לאט, חברים. היי, תירגעו לאט, הכל בסדר, הכל Kurang lebih hampir 1 minggu, konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika berlangsung. Konflik yang sampai saat ini belum jelas kapan berhentinya, karena Iran dan Israel terus melakukan serangan satu sama lain. Serangan yang akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa, bahkan sebagian besar korbannya adalah rakyat sipil yang tidak salah apa-apa. Kini berdasarkan update terbaru, sudah ada 1.000 lebih korban yang berjatuhan. Untuk Iran, meski selama ini mereka terus dikeroyok oleh Israel dan Amerika, namun mereka tak pernah gentar. Bahkan serangan demi serangan terus dilakukan oleh pasukan IRGC ke beberapa wilayah yang ada di Israel. Serangan yang membuat warga Israel sampai ketakutan, karena serangan dilakukan oleh Iran kali ini lebih banyak. Dan untuk itu inilah lanjutan dari konflik yang terjadi antara Iran melawan Israel dan Amerika. Itu adalah artikel yang memberitakan mengenai jumlah korban tewas yang terjadi dalam konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika. Seperti yang dikatakan di artikel tersebut, setidaknya sudah ada 1.348 orang meninggal dunia. Jumlah itu tentu terbagi-bagi antar negara, dan Iran menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak, yakni mencapai 1.230 jiwa. Sementara Israel jauh lebih dikit, karena rakyat mereka cuma meninggal sebanyak 10 orang. Untuk sisanya berasal dari negara-negara Timur Tengah yang lain, seperti contohnya Lebanon yang melaporkan 77 warganya meninggal dunia akibat perang yang terjadi antara Iran melawan Israel dan Amerika. Uniknya, meski jumlah korban di Iran lebih banyak, namun sampai saat ini mereka belum menyerah. Iran masih terus melancarkan serangan balasan yang membuat Amerika ikut kerepotan lantaran menyasar situs-situs militernya di negara-negara sekutunya di Timur Tengah. Sebagian besar serangan balasan Iran memang berhasil dicegat Amerika Serikat dan negara-negara Arab. Namun beberapa rudal dan drone Iran berhasil lolos dari pencegatan sistem pertahanan rudal Amerika hingga memicu kerusakan hingga kebakaran di situs-situs strategi di kawasan. Sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, hingga Siprus juga kena imbas serangan Iran lantaran menampung pangkalan militer Amerika Serikat yang jadi target serangan balasan Teheran. Perlawanan yang terus ditunjukkan oleh Iran akhirnya mendapatkan komentar dari salah satu pakar Timur Tengah, yakni Yon Mahmudi, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia tersebut, menilai resiliensi Iran terbentuk karena keteledoran dan keserampangan Amerika sendiri. Menurut Yon, Amerika dan Israel terlalu mudah menyepelekan Iran, sehingga salah perhitungan terkait seberapa besar kekuatan Iran sesungguhnya. Yon menuturkan Presiden Donald Trump yang kekeh melancarkan serangan ke Iran, terlepas dari keengganan jajaran militer Amerika Serikat dan Kongres, telah menggampangkan kekuatan Iran yang sebenarnya tidak pernah diketahui publik hingga intelijen sesungguhnya. Tentu soal persenjataan Iran, terutama misil dan rudal jarak jauh, itu kan tidak sepenuhnya bisa diprediksi oleh Amerika Serikat atau Israel. Soal seberapa banyak dan besarnya, ya karena mereka banyak menyimpan alutsista di bawah tanah tidak terekspos, kata Yon Mahmudi pada CNN. Efek lain dari rudal yang dikirimkan Iran ke Israel. Seperti yang disinggung tadi, sampai saat ini Iran selalu melakukan serangan ke Israel. Kali ini, serangan yang mereka lancarkan lebih banyak dan mengarah ke tempat-tempat strategis yang ada di Israel. Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Meski sebelumnya mampu menjadi tameng, namun karena banyaknya rudal yang dikirimkan oleh Iran, Iron Dome akhirnya tak kuat dan perlahan tumbang.
Terbaru, rudal yang dikirimkan oleh Iran ke Israel ternyata membawa efek lain. Efek yang dimaksud adalah kebakaran. Kebakaran itu berasal dari puing-puing rudal yang berasal dari Iran. Kebakaran tersebut semakin meluas, karena buktinya apinya terus membesar dan membuat pihak pemadam kebakaran yang ada di Israel harus bekerja keras. Para penduduk yang ada di sekitar lokasi juga terlihat semakin ketakutan. Imale! Rudal Iran buat semua warga panik, termasuk warga Filipina. Perlu diketahui, sebagai negara yang terus membuat masalah, Israel selama ini telah mempersiapkan semuanya jika mereka mendapatkan serangan. Selain mengandalkan Iron Dome, mereka juga telah membuat bunker sebagai tempat bersembunyi dari ancaman rudal. Pada akhirnya, bunker tersebut akhirnya berguna saat mereka tengah berkonflik dengan Iran, di mana saat Iran mengirimkan banyak rudal ke wilayah Israel, banyak dari warga langsung berlari dan mencari tempat aman dengan masuk ke dalam bunker. Misalnya, yang ditunjukkan oleh salah satu warga Filipina yang satu ini, di mana dirinya terlihat ketakutan setelah mendengar sirine sebagai tanda jika rudal Iran akan segera datang. Takbuhan. Oh my God. Takbo. Takbo. Ay. Diyos ko, ang sakit na dito. Dengan kepanikan yang ditunjukkan oleh warga, kini hampir semuanya berlindung ke dalam bunker. Hal inilah yang akhirnya memicu masalah baru. Misalnya adalah jumlah kapasitas bunker yang semakin terbatas. Dan beberapa waktu yang lalu, ada salah satu warga yang sampai membuat semua orang emosi ketika berada di dalam bunker. Cepat atau lambat, rasa takut yang dirasakan oleh warga Israel akan bertambah menjadi rasa kelaparan. Karena fokus mereka saat ini bukan mencari makan, namun untuk menyelamatkan diri dari serangan Iran. Secara tidak langsung, serangan yang selama ini dilancarkan oleh Iran telah menimbulkan efek domino untuk warga Israel. Kilang minyak juga menjadi sasaran serangan Iran. Selain Israel, Iran selama ini juga melakukan serangan ke negara-negara lain. Namun khusus di negara lain, Iran menyerang fasilitas yang selama ini menjadi milik Amerika, entah itu pangkal militer maupun fasilitas yang lain. Terbaru, Iran kembali melakukan serangan dan sasaran mereka adalah kilang minyak yang ada di Bahrain. Akibat serangan tersebut, kebakaran terjadi di kilang Bapco Energies Bahrain, namun kemudian berhasil dipadamkan, kata Pusat Komunikasi Kerajaan, dikutip dari AFP. Tidak ada laporan korban luka akibat serangan di kilang di Pulau Sitra, dan operasi terus berlanjut, bunyi dari laporan media pemerintah. Selain itu, serangan rudal Iran terbaru juga menyebabkan ledakan di seluruh Tel Aviv yang memicu kerusakan. Namun sayangnya, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Para warga telah dievakuasi dari tempat perlindungan. Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa Teheran telah menembakkan rudal ke sasaran di jantung Tel Aviv. Sementara, militer Israel mengatakan sedang berupaya mencegah tembakan Iran yang datang. Dilansir dari AFP, terdengar dua gelombang ledakan yang hampir bersamaan menggema di seluruh kota. Jejak langit juga menerangi langit di Netanya, sebuah kota di utara Tel Aviv di pantai Mediterania, Israel. Setelah serangan tersebut, layanan darurat Israel, Megan David Adam, mengatakan timnya telah mengunjungi beberapa lokasi yang terdampak, tapi tidak melaporkan adanya korban jiwa. Dengan serangan demi serangan yang terus dilancarkan oleh Iran, hal ini semakin menunjukkan jika mereka adalah negara kuat dan tak pernah gentar meski dikeroyok oleh dua negara, yakni Israel dan Amerika.
sehingga menarik dinantikan sampai kapan konflik ini terjadi. Dan yang pasti, Iran akan selalu melayani dengan apa yang dimau oleh pihak Israel maupun Amerika.